Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Galudwita Yunikias dari kelas 3D Perjalanan Wisata dengan NPM 2075698. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai bangsa dan negara dalam mata kuliah kewarganegaraan. Untuk materi pertama, yaitu pengertian bangsa. Apa sih bangsa itu? Jadi, bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Bangsa merupakan kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara. Jadi, bangsa ini adalah rakyat yang memiliki kesamaan dalam kesatuan tekad dalam membangun masa depan yang sama. Lalu, pengertian bangsa menurut para ahli. Yang pertama menurut Ernest Renan. Beliau mengatakan bahwa bangsa adalah suatu kesatuan yang solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling setia kawan satu sama lain. Jadi menurut Ernest Renan ini, bangsa adalah orang-orang yang memiliki sifat solidaritas dan saling setia kawan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Benedict Ardisson, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan atau imagined political community dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Jadi menurut Benedict Ardisson, bangsa itu merupakan komunitas politik orang-orang dalam satu wilayah yang jelas dan memiliki batasan dan kedaulatan. Lalu yang kedua, pengertian negara. Negara dalam KBBI itu artinya ada dua. Yang pertama, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Jadi dalam KBBI, pengertian pertamanya itu negara dianggap sebagai suatu organisasi. Yang kedua, yaitu negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Jadi, pengertian keduanya, negara itu sebagai kelompok sosial dalam suatu wilayah di mana memiliki politik dan pemerintahannya sendiri. Lalu selanjutnya, unsur terbentuknya bangsa, maaf. Jadi bangsa ini dapat terbentuk karena adanya 5 unsur. Yang pertama, ada sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu. Pastinya, seperti yang dikatakan tadi, bangsa adalah sekelompok orang dalam satu wilayah. Jadi pasti adanya sekelompok manusia yang memiliki kemauan untuk bersatu dalam membentuk kelompok. Lalu berada dalam suatu wilayah tertentu. Jadi tidak tersebar dalam beberapa wilayah, tapi hanya dalam satu wilayah. Baru bisa dikatakan bangsa. Lalu yang ketiga, ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuat sendiri. Jadi setelah mereka bersatu, mereka memiliki keinginan untuk membentuk pemerintahannya sendiri. Yang keempat, secara psikologis merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, dan cita-cita. Jadi bangsa atau orang-orang yang berkumpul itu secara psikologis mereka memiliki perasaan asal-usul yang sama. Seperti Indonesia. Bagaimana bangsa Indonesia dapat terbentuk? Karena orang-orangnya itu sama-sama pernah merasakan penjajahan pada zaman dahulu. Lalu yang unsur terakhir itu adanya kesamaan karakter, identitas, budaya, bangsa, dan lain-lain sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Seperti Indonesia, karakter orang Indonesia tentu berbeda dengan orang Amerika. Bangsa Indonesia tentu berbeda dengan bangsa Amerika, dengan bangsa di Timur Tengah. Pasti memiliki perbedaan dari karakter, identitas, budaya, bahasa. Walaupun Indonesia memiliki banyak suku bangsa, tapi Indonesia memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang bertujuan dan berfungsi untuk alat komunikasi antar berbagai suku tersebut. Lalu selanjutnya unsur terbentuknya negara. Negara ini dapat terbentuk karena beberapa unsur. Yang pertama adanya rakyat atau bangsa. Rakyat ini adalah orang-orang yang berada dalam suatu wilayah negara yang patuh dan tunduk pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Rakyat ini ada dua jenis. Yang pertama penduduk,
yaitu orang yang secara mutlak sudah tinggal dalam suatu wilayah dalam jangka waktu yang tetap. Yang kedua itu bukan penduduk, yaitu orang-orang yang hanya singgah atau berlibur dan tidak menetap atau hanya sementara waktu. Lalu yang kedua, unsur yang kedua yaitu wilayah. Karena seperti yang dijelaskan tadi, negara adalah suatu wilayah. Pastinya unsur pembentuknya negara yaitu adanya wilayah. Wilayah ini berfungsi dan bertujuan untuk tempat didiami oleh rakyat-rakyat tersebut. Jika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanen oleh manusia, mustahil dapat membentuk suatu negara. Batas wilayah suatu negara itu berupa batas alamiah, batas buatan, batas secara geografis, laut teritorial, ZEE, dan wilayah udara. Nah, setiap wilayah ini tidak boleh dilanggar oleh negara lain. Jadi sudah menjadi patokan suatu hal yang mutlak itu milik suatu negara dan negara lain tidak dapat ikut campur dalam batasan tersebut. Lalu yang ketiga, unsur terbentuknya negara yaitu pemerintah. Pemerintah ini adalah orang-orang yang mengelola, memiliki wewenang dan kebijakan dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah dalam membentuk lembaga di mana mereka ditetapkan. Selanjutnya, pengakuan negara lain. Apa sih pengakuan negara lain? Jadi pengakuan negara lain ada dua jenis. Yang pertama, pengakuan secara de facto. Jadi secara de facto ini, bagaimana suatu negara diakui apabila sudah memenuhi syarat berdirinya suatu negara, yaitu syarat berdirinya negara ada wilayah, rakyat, dan pemerintah berdaulat. Indonesia sendiri sudah mendapatkan pengakuan de facto pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, pengakuan de jure, yaitu suatu negara dapat diakui apabila negara tersebut sudah memenuhi syarat berdirinya negara menurut hukum internasional. Jadi Indonesia sudah diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 secara de facto ketika Undang-Undang Dasar 1945 sudah disahkan dan terpilihnya presiden dan wakil dan sudah dilantik. Lalu sifat negara. Nah, sifat negara ini ada 3. Yang pertama, sifat memaksa, yaitu negara itu memiliki hak dan wewenang untuk memaksa berbagai peraturan yang dibuat pemerintahannya agar ditaati oleh warganya. Tidak pandang bulu. Jadi aturan itu harus taati seluruh warganya. Yang kedua, monopoli, yaitu sifat negara agar negara memiliki hak atau wewenang untuk mengelola dan menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau wewenang yang sama di pihak lain. Contohnya, suatu negara sudah menentukan bahwa si A salah, si A tidak bisa membela diri karena A tidak diperkenankan untuk membela, yaitu tanpa adanya hak atau wewenang yang sama dari pihak lain. Sudah dikatakan di sini. Hal yang ketiga itu menyeluruh, yaitu sifat adanya kesetaraan, kesamaan di hadapan hukum. Jadi tidak ada istilah hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tidak ada. Jadi semuanya sama. Selanjutnya tujuan dan fungsi negara. Jadi tujuan negara itu pada akhirnya menciptakan kebahagiaan dan mensejahterakan rakyatnya. Suatu negara dapat dikatakan makmur, berhasil, ketika dua unsur tersebut sudah tercapai. Jadi bagi suatu negara, merupakan hal yang penting untuk menentukan bagaimana negara mengatur, menyusun, menyelenggarakan pemerintahannya agar mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Lalu pengertian bangsa dan negara. Negara tidak dapat dilihat dari kesamaan culture dan biologis, melainkan negara digambarkan adanya satu struktur kekuasaan monopoli dan penggunaan fisik terhadap batas-batas wilayah yang jelas. Jadi negara berdasarkan asas persamaan struktur kekuasaan yang memerintah. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.